Halo teman-teman, nama saya Feli Aldiandi. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang radar dan navigasi. Oh ya, sebelum dimulai videonya, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian lainnya. Makasih. Sekarang kita akan membahas radar dan navigasi. Yang pertama adalah radar. Radar kependekan dari Radio Detection and Tracking. Radar merupakan sistem gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map-map benda seperti pesawat terbang, kendaraan bermotor, informasi cuaca, hujan, dan kapal. Dan berikut adalah sedikit cuplikan gambar dari fungsi dari radar. Kemudian, jenis-jenis radar. Yang pertama adalah Doppler radar. Radar Doppler merupakan jenis radar yang menggunakan efek Doppler untuk mengukur kecepatan radial dari sebuah objek yang masuk daerah tangkapan radar. Radar jenis ini sangat akurat dalam mengukur kecepatan radial. Contoh radar Doppler yaitu radar yang digunakan untuk mendeteksi cuaca. Terus jenis kedua dari radar yaitu bistatik radar. Radar bistatik adalah jenis sistem radar yang mempunyai komponen pemancar dan penerima sinyal, dipisahkan oleh suatu jarak, yang dapat dibandingkan dengan jarak target. Objek deteksi berdasarkan pantulan sinyal dari objek tersebut ke pusat antena. Contoh radar bistatik yaitu radar pasif. Kemudian, komponen utama dari sistem radar. Yang pertama, antena. Antena radar adalah suatu antena reflektor berbentuk parabola yang menyebarkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dicerminkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Antena radar ini merupakan kutub input sinyal masuk dijabarkan dalam bentuk facet array yang merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Ini adalah gambar dari antena radar. Kemudian, komponen utama sistem radar yang kedua yaitu pemancar sinyal. Pemancar pada sistem radar ini berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui reflektor antena agar sinyal objek yang berada pada daerah tangkapan radar dapat dikenali. Umumnya, pemancar ini mempunyai bandwidth yang besar dan tenaga yang kuat serta dapat bekerja efisien. Kemudian, komponen utama sistem radar yang ketiga yaitu penerima sinyal. Penerima pada sistem radar ini berfungsi untuk menerima pantulan kembali gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang mempunyai kemampuan untuk menyaring sinyal agar sesuai dengan pendeteksi serta dapat menguatkan sinyal objek yang lemah. Kemudian, kita akan membahas tentang prinsip kerja radar. Jadi, daripada gambar tersebut, pemancar atau transmitter pada radar itu bertugas untuk membangkitkan gelombang elektromagnetik, dan gelombang ini selanjutnya akan dipancarkan oleh antena. Gelombang yang terpancarkan ini akan menabrak target, dan selanjutnya target akan memantulkan gelombang ini ke berbagai arah. Sejumlah sinyal akan terpantulkan menuju antena, dan selanjutnya akan ditangkap oleh bagian penerima, receiver, pada antena itu sendiri. Jadi, prinsip radar yang dapat kita simpulkan sebagai berikut. Radar meradiasikan energi elektromagnetik dari antena dan selanjutnya merambat di udara. Kemudian, beberapa energi yang terpancarkan dari radar tersebut akan mengenai target yang berada pada jarak tertentu dari posisi radar. Kemudian, energi yang tertangkap oleh target akan
diradiasikan balik ke berbagai arah. Sebagian dari energi tersebut akan dipantulkan balik ditangkap oleh antena radar setelah dilakukan proses penguatan sinyal pada bagian receiver atau penerima. Dan dengan proses pengolahan sinyal yang tepat, keputusan apakah sinyal terpantulkan balik ke arah antena radar tersebut disesuaikan dengan target yang diinginkan atau tidak. Kemudian kita akan membahas tentang navigasi. Navigasi adalah suatu teknik menentukan kedudukan dan arah lintas perjalanan secara tepat, atau navigasi adalah suatu kegiatan mengontrol arah perjalanan baik di peta maupun di medan sebenarnya dengan tepat. Hingga sampai tujuan navigasi dikenal sejak tahun 4500 yang lalu oleh bangsa Aztec dan bangsa Eskimo. Orang yang bertanggung jawab dalam hal navigasi biasa disebut navigator. Sedikit tambahan dari saya, untuk melakukan perjalanan di alam bebas hanya dibantu oleh peta. Jadi, kompas dan kemampuan berorientasi, tiga hal tersebut sangat penting dalam bernavigasi, sehingga timbul pepatah. Peta dan kompas serta kemampuan menggunakan merupakan tiket ke tempat kemanapun di alam bebas. Dari James pada tahun 2015. Kemudian, kita akan bahas tentang navigasi laut. Navigasi laut atau ilmu pelayaran ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan cara untuk melayarkan sebuah kapal dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan selamat, aman, dan ekonomis. Disebabkan pengaruh laut, misalnya ombak arus, angin, maka jarak yang terpendek belum tentu dapat ditempuh dalam waktu yang tersingkat. Dapat saja terjadi bahwa jarak panjang adalah pelayaran yang baik, ditempuh dalam waktu yang lebih singkat, karena dalam pelayarannya mendapat arus dari belakang, menurut Adi Jaja 2008. Ya, itu saja dari penjelasan saya tentang radar dan navigasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.